Pernah kebayang nggak sebuah perang besar selesai, tapi ternyata akhir dari perang itu justru jadi pemicu perang berikutnya yang jauh lebih mengerikan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan lihat gimana perang dunia satu dan 2 itu sebenarnya cuma bagian dari satu lingkaran setan yang tragis. Jadi, gimana ceritanya satu peluru di kota Sarajevo bisa memicu rentetan kejadian yang mengubah dunia selamanya dan menelan korban lebih dari 80 juta jiwa? Ini pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngerti semua ini, kita harus mundur dulu ke awal abad ke-20. Waktu itu, Eropa tuh sama sekali bukan tempat yang damai. Sebaliknya, benua ini ibaratnya kayak kotak korek api yang udah kering banget, penuh bensin, tinggal nunggu ada yang nyalain api aja. Inti masalahnya tuh di sini. Ada persaingan yang panas banget antara negara-negara besar. Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, Austria, Hongaria. Gara-gara revolusi industri, mereka semua adu kuat, balapan bikin senjata, rebutan wilayah jajahan, dan saling curiga satu sama lain. Suasananya tegang banget, di mana satu kesalahan kecil aja bisa memicu bencana total. Para sejarawan biasanya merangkum semua ketegangan ini jadi 4 penyebab utama. Biar gampang ingetnya, ada akronim MAIN. M itu militarisme, alias semua negara gila-gilaan bikin senjata. A itu aliansi perjanjian pertemanan yang rumit, yang kalau satu diserang teman-temannya ikut nyerang. I itu imperialisme, ya rebutan jajahan dan sumber daya. Dan terakhir N, nasionalisme yang udah kelewatan, di mana cinta negara sendiri berubah jadi benci sama negara lain. Dan akhirnya, korek api itu dinyalakan. Pembunuhan putra mahkota Australia Hongaria ini jadi percikannya. Dan boom! Sistem aliansi yang kayak bom waktu itu langsung aktif. Masalah yang harusnya cuma urusan 2 negara, dalam sekejap nyeret semua kekuatan besar Eropa ke dalam perang dunia yang nggak bisa dihindari lagi. Singkat cerita, Perang Dunia Pertama selesai. Tapi perdamaian yang dibuat ternyata rapuh banget. Ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Yuk kita lihat kenapa perjanjian damainya sendiri malah jadi masalah baru. Nah, kutipan ini ngena banget. Perjanjian Versailles yang harusnya bikin damai, malah sebaliknya. Isinya itu cuma ngehukum Jerman habis-habisan, bukan rekonsiliasi. Ini tuh keadilan versi pemenang, yang ujung-ujungnya cuma nanam benih dendam yang mendalam. Jadi hasilnya apa? 4 kekaisaran raksasa runtuh. Peta Eropa digambar ulang dari awal. Tapi ya itu, fondasi perdamaiannya goyang. Perjanjian yang gak adil, ditambah jutaan korban jiwa menciptakan luka yang, dalam banget. Dan luka itu nggak pernah benar-benar sembuh. Dan yang bikin ironis, dunia waktu itu coba bikin Liga Bangsa-Bangsa buat jaga perdamaian. Tapi organisasi ini ibaratnya macan ompong. Nggak punya tentara sendiri. Terus negara-negara kuat kayak Amerika Serikat malah nggak ikutan. Jadi ya LBB nggak bisa berbuat banyak buat ngerem negara-negara yang mulai agresif lagi. Gagalnya perdamaian ini bawa konsekuensi yang mengerikan tentu saja. Yuk kita lanjutin, gimana sejarah bukan cuma kuulang, tapi datang lagi dalam bentuk yang jauh lebih menghancurkan. Coba deh lihat perbandingannya. Perang Dunia Kedua itu bukan konflik yang muncul gitu aja. Dia lahir dari luka Perang Dunia Pertama yang dibiarin infeksi. Penyebab utamanya bukan lagi sistem aliansi, tapi dendam dari perjanjian damai yang gagal total. Dan ideologi-ideologi ekstrim kayak fasisme dan nazisme pun merajalela. Dan dampaknya jauh lebih ngeri. Kalau Perang Dunia Pertama menewaskan sekitar 15 juta orang, yang kedua lebih dari 70 juta orang. 70 juta! Skala kehancuran ini bener-bener maksa dunia buat mikir keras. Gimana caranya kita nggak ngulangin kegilaan ini untuk ketiga kalinya? Setelah kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dunia mencoba untuk kedua kalinya. Mencoba lagi buat bangun sistem yang bisa menjaga perdamaian. Ini adalah upaya buat menulis ulang aturan main global. Kali ini, kelihatannya dunia belajar dari kesalahan. LBB yang lemah diganti PBB yang lebih kuat. Untuk mencegah kekejaman kayak Holocaust terjadi lagi, lahirlah Deklarasi Universal HAM. Supaya krisis ekonomi yang memicu nazisme nggak terulang, Marshall Plan digelontorkan buat bangun lagi Eropa. Dan struktur kekuasaan lama mulai runtuh dengan gelombang dekolonisasi, termasuk kemerdekaan Indonesia. Tapi begitu musuh bersama udah kalah, 2 pemenang yang tersisa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, malah jadi musuh baru. Dunia nggak lantas damai, tapi masuk ke era baru yang namanya Perang Dingin.
Sebuah perang urat syaraf, perang ideologi antara kapitalisme dan komunisme yang ngebelah dunia jadi dua kutub selama 40 tahun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan yang paling penting. Setelah dua perang dunia dan satu perang dingin, apakah kita akhirnya berhasil memutus lingkaran setan ini? Sayangnya, kalau kita lihat, konflik besar nggak berhenti. Dari pecahnya Yugoslavia yang brutal, perang panjang di Afghanistan, sampai invasi ke Ukraina. Gema dari pola yang sama, agresi, rebutan pengaruh, dan perang, ternyata masih terus terdengar sampai hari ini. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang cukup meresahkan. Sejarah sudah menunjukkan polanya dengan sangat-sangat jelas. Perdamaian yang dibangun di atas dendam cuma akan memicu perang baru. Pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, setelah semua ini, setelah kita tahu polanya, apa kita akhirnya bisa belajar dari masa lalu? Atau jangan-jangan kita memang ditakdirkan untuk terus-menerus mengulanginya?